dan lolos di P3K Simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ulen, jumpa lagi dengan saya di channel Ulen Ulasan Online. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang terkait P3K. Apa itu P3K? Ya. Kapan kita diangkat P3K dan bagaimana supaya kita terangkat atau kita masuk dan lolos di P3K. Simak terus videonya ya. Oke, Sobat Ulen, P3K menurut Permenpan nomor 28 tahun 2021. Posisinya itu sebagai ASN. Ya, jadi yang dimaksud dengan P3K itu adalah aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat ASN. Dan ASN itu divided to kind, ya, terbagi menjadi dua. Ada yang PNS, pegawai negeri sipil, ada yang P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Itu P3K. Ya. Lantas kapan kita mengikuti atau diseleksi P3K? Nah, sekarang tahun 2002 ini pemerintah gencar-gencarnya melakukan pendataan di masing-masing instansi. Titip saya bahwa track record kita dalam bekerja itu jangan sampai hilang. Artinya SK, ya, dari awal kita ngabdi, dari awal kita kerja sampai akhir itu harus ada. Karena itu adalah langkah pertama, gerbang pertama kita diakui sebagai pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Ya. Terkhusus bagi guru-guru yang sekarang ada di Kemenang, ya, telah diadakannya pemberkasan secara intensif. Ibu dan bapak harus teliti, ya, sahabat Ulen harus teliti, dokumentasinya jangan sampai ada yang ketinggalan. Lantas kapan itu? Dengan demikian, kalau sudah ada pemberkasan, buat apa pemerintah melakukan pemberkasan? Kalau bukan sebentar lagi itu akan diadakannya seleksi. Bila ditanyakan, lantas bagaimana, ya, cara kita untuk lolos, terjaring, dan masuk ke P3K? Lanjut terus, simak terus. Lantas bagaimana cara kita supaya lolos, supaya kita terjaring masuk ke P3K? Ya, jawaban ini harus dijawab dengan pasti. Bagaimana cara memastikan? Jelas sahabat Ulen harus mengetahui kualifikasi apa, instrumen apa pemerintah melakukan seleksi untuk kita. Nah, dalam hal ini Ulen akan mencoba untuk mengulas apa saja, komponen apa saja yang nantinya akan diujikan, ya, yang akan diujikan. Yang pertama, ya, kompetensi teknis. Apa itu kompetensi teknis? Kompetensi teknis itu adalah pengetahuan, keterampilan, ya,
sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, dalam hal teknis ini pasti masing-masing berbeda. Jabatannya sebagai dokter, jabatannya sebagai perawat, jabatannya sebagai guru pasti berbeda-beda. Ya. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Apa itu kompetensi manajerial? Ya, kompetensi manajerial itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Apa itu? Ini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Dari tiga ranah ini harus dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih rinci. Untuk itu, ya, sahabat Ulen disarankan untuk membeli buku rujukan yang lebih detail, yang lebih relevan dengan kisi-kisi yang telah diterbitkan oleh pemerintah ini. Ya, lewat apa kita akan diseleksi? Tentunya ya lewat sebuah sistem. Ya, sebuah sistem seleksi yang biasanya dipakainya yaitu CAT, yaitu Computer Assisted Test. Semuanya sama. Nah, sahabat Ulen, mudah-mudahan sebelum pada waktunya tes kita sudah mempersiapkan, ya, sudah mempersiapkan kisi-kisi apa saja yang akan diujikan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.